Assalamualaikum. Halo anak-anak, tetap semangat ya. Anak-anak, kemarin kan anak-anak sudah belajar ya tentang keberagaman-keberagaman yang ada di Indonesia. Di antaranya ada keberagaman rumah adat. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari beberapa rumah adat Indonesia serta indahnya kebersamaan yang tercipta melalui rumah adat tersebut. Simak baik-baik ya. Rumah adat. Rumah adat di Indonesia sangatlah beragam. Itulah kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Rumah adat masing-masing daerah di Indonesia mempunyai sejarah dan karakteristik yang berbeda-beda. Kegotong royongan yang dilakukan untuk membangun sebuah rumah adat menghasilkan peninggalan yang mempunyai nilai sejarah. Itulah indahnya kebersamaan, di mana masyarakat di suatu daerah bahu-membahu untuk membangun sebuah rumah adat, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat penyimpanan benda lain. Sekarang kita akan melihat rumah adat Baduy. Rumah adat yang ada di daerah Banten, Jawa Barat ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi mempunyai nilai kehidupan. Bentuk rumah di sana disebut julang ngapak. Rumah Baduy berbentuk panggung. Jika tanahnya tidak rata, maka tidak boleh meratakannya. Untuk menyamakan tinggi tanah, mereka menyesuaikannya dengan tinggi rendahnya tiang. Rumah adat Baduy mempunyai ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, rumah yang dibangun tidak boleh menyentuh tanah. Lalu, tiang-tiang kolong harus dialasi batu. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau bilik. Lalu atap terdiri atas dua bagian, kiri dan kanan. Atap sebelah kiri berukuran lebih panjang. Atap terbuat dari ijuk atau daun kelapa, tidak mempunyai jendela. Dan yang terakhir, lantainya terbuat dari bambu atau palupuh. Sekarang kita lihat rumah adat Tongkonan. Tongkonan merupakan rumah adat khas Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Indahnya kebersamaan pada rumah adat Toraja tercermin dalam tongkonan itu sendiri. Tongkonan berasal dari kata tongkon, yang berarti tempat duduk, yang difungsikan sebagai tempat berdiskusi para bangsawan Toraja. Begitu banyak filosofi yang terkandung dalam rumah adat Tongkonan ini, seperti adanya kepercayaan, kebanggaan, tradisi kuno, dan peradaban yang semuanya tersirat dalam bangunan rumahnya. Rumah adat Tongkonan ini mempunyai 4 warna dasar atau biasa disebut dengan aluk todolo, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Semua warna ini mempunyai arti bagi masyarakat Tanah Toraja. Warna hitam melukiskan kematian dan kegelapan. Kuning menyimbolkan anugerah dan kekuasaan Tuhan. Merah diartikan sebagai warna darah yang melambangkan kehidupan manusia. Dan warna putih melambangkan daging dan tulang yang berarti suci.
Ciri khas rumah tongkonan adalah terbuat dari kayu tanpa adanya logam seperti paku untuk memperkuat bangunan. Berbentuk panggung di mana kolongnya dipakai untuk kandang kerbau. Atap rumah terbuat dari ijuk hitam berbentuk melengkung, terlihat seperti perahu tertelungkup bersama buritan. Ujung atapnya runcing ke atas. Rumah tongkonan mengarah ke utara. Kepala kerbau atau tanduknya ditempel di tiang utama depan rumah. Banyak sedikitnya tanduk kerbau menandakan tinggi rendahnya derajat pemilik rumah. Sekarang kita lihat rumah Honai yuk. Honai merupakan rumah adat daerah Papua yang banyak ditemukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Pulau Papua. Rumah Honai berbentuk bulat, difungsikan untuk menahan tiupan angin yang kencang dan mengurangi hawa dingin pegunungan. Rumah Honai merupakan sebuah rumah adat yang mencerminkan indahnya kebersamaan. Hal ini dilihat dari bentuk rumah yang melingkar atau bulat, melambangkan persatuan yang tinggi antar sesama suku. Menurut mereka, tinggal dalam satu Honai berarti mempunyai tujuan yang sama dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Rumah adat ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tinggi rumah kurang lebih 2,5 meter. Bentuk atap bulat kerucut terbuat dari jerami atau ilalang, berfungsi untuk melindungi dinding dari air hujan. Yang ketiga, dinding rumah terbuat dari kayu dengan satu pintu pendek dan tidak berjendela. Terdiri dari 2 lantai, di mana lantai pertama untuk tidur dan lantai kedua untuk bersantai. Rumah Honai ini selain untuk rumah tinggal, berfungsi juga sebagai tempat menyimpan alat-alat perang dan berburu. Tempat melatih anak lelaki supaya menjadi orang yang kuat, sehingga ketika dia dewasa dapat melindungi sukunya. Juga menjadi tempat untuk menyusun strategi perang jika terjadi peperangan. Tempat menyimpan alat-alat atau simbol dari adat suku yang sudah ditekuni sejak dulu. Nah, itu tadi bentuk-bentuk rumah adat dan keindahan yang terpancar dari kebersamaan di dalam rumah adat tadi. Kalau rumah adat daerah anak-anak, apa ya? Kalau rumah adat tempatnya Bu Mela itu rumah joglo, karena Bu Mela berasal dari Jawa Tengah. Kalau anak-anak nanti bisa dilihat ya rumah adatnya apa di daerah anak-anak sendiri. Terus nanti anak-anak bisa deh cari keunikan-keunikannya bagaimana. Pasti sangat menyenangkan. Demikian ya anak-anak. Pelajaran pada kali ini semoga bisa menambah pengetahuan anak-anak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.